Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Thalia dalam Abenus Update minggu ini. SPK diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Saya Jorus, sebenarnya baru pertama dimulainya jemaat ini tahun 1991. Saya juga kebetulan sedang berada di Denpasar, tapi baru mulai bergabung lagi pada bulan Desember tahun 1995. Saya Michael, saya berjemaat di Abalov sejak tahun 2003. Ya, saya Andre, jemaat dari Abalov dari tahun 2007. Ya, harapan saya di ulang tahun ke-33 ini kita memiliki ulang tahun yang ke-33 ini kita memiliki semangat yang baru untuk kita terus berbuah-buah dalam kehidupan kita terus bertumbuh dan kita terus bermultiplikasi dalam kehidupan kita. Harapan saya di ulang tahun Abalov yang ke-33 ini, saya tetap setia, melayani, berfungsi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga Tuhan kirimkan jemaat-jemaat baru untuk Abalov, sehingga kedepannya semakin berkembang, bertumbuh bersama-sama, berbuah untuk melayani dan demi kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap Abalov makin menjadi berkat ya. Saya percaya Abalov akan jadi berkat tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga dalam pelayanan, juga dalam interaksi dengan orang-orang di sekitar, khususnya untuk jemaat-jemaat yang mempunyai ladang misi masing-masing. Saya berharap bertumbuh, makin bermultiplikasi, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Harapan saya gereja semakin menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita tinggal, menjadi berkat di tempat di mana kita bekerja, menjadi berkat juga bagi sesama dimanapun kita ditempatkan. Ada kekuatan di saat kita berjemaat bersatu di dalam Komsel. Saya dengan Jessie, saya hendak mengucapkan selamat ulang tahun Abalov Bali, semakin berdampak, semakin bermultiplikasi. Selamat ulang tahun Abalov Bali yang ke-33. Abalov Bali, jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun Abalov yang ke-33. Berbuah dan bermultiplikasi. Dahsyat. Mari kita simak beberapa informasi yang perlu diperhatikan untuk acara ulang tahun Abalov minggu depan. Setiap peserta HUT Abalov pada tanggal 22 September akan diberikan karcis seperti di atas sebelum berangkat ke lokasi acara di Kebun Raya Bedugul. Bagian sebelah kiri karcis akan diserahkan ke petugas loket pada saat masuk ke dalam kebun raya. Bagian sebelah kanan dimasukkan ke fishbowl pada saat tiba di lokasi acara untuk diundi pada saat acara pengundian door prize. Dan bagian tengah dipegang untuk diserahkan ke panitia sebagai bukti bahwa nomor tersebut mendapatkan door prize. Bus berangkat dari gereja jam 7:30 pagi tepat. Mohon untuk datang tepat waktu. Harap memperhatikan daftar pembagian bus di papan pengumuman lantai 1. Setiap komsel masing-masing menyediakan alas atau tikar untuk tempat duduk serta makanan ringan. Panitia menyediakan makan siang dan air mineral hanya 1 botol per orang. Bagi jemaat yang sudah mendaftar namun berhalangan hadir, mohon segera menginformasikan kepada panitia.
get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Abanus Update minggu ini. Selamat hari Minggu. God bless you all. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat bersekutu kembali. Selamat menikmati kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita boleh dalam keadaan baik, sehingga kita boleh bersama-sama. Kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita sudah banyak mendengar dengan tema bertumbuh. Rekan-rekan yang lain sudah banyak menyampaikan, baik itu bertumbuh jasmani, rohani, jiwani, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam keuangan, dan lain sebagainya. Terakhir bertumbuh di dalam pelayanan yang kita dengar minggu lalu ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan tema bertumbuh dengan subtemanya adalah berubah dan berdampak. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau kita bertumbuh, kita berubah, dan kita berdampak, kita akan menghasilkan buah dan kita bisa bermultiplikasi sesuai dengan fokus kita di tahun 2024 ini. Bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Itulah tema pada pagi hari ini. Saya berfokus kepada visi misi di gereja lokal kita, yaitu Gereja Abalov Ministry Bali. Ada 3 hal fokus pada hari ini yang saya ingin sharingkan bersama, kita belajar bersama. Yang pertama adalah bagaimana bertumbuh sebagai murid Kristus. Yang kedua, bagaimana bertumbuh di dalam komunitas. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam mengaplikasikan kasih Bapa kepada orang lain. Kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, bertumbuh sebagai murid Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam Kolose mengingatkan kepada kita semua bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah menjadi murid Kristus. Dihimbau oleh Rasul Paulus dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti kita harus terus-menerus kita hidup tetap di dalam Kristus. Kita terus-menerus belajar untuk menjadi keserupaan dengan Kristus. Rasul Petrus juga mengingatkan kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, berarti kalau kita hidup, kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Tidak peduli mau usia berapa, mau anak-anak, mau remaja, mau disebut junior, mau disebut senior, mau muda, mau tua, Bapak Ibu, mau petobat baru, atau orang yang sudah percaya Tuhan puluhan tahun, orang percaya yang punya gelar doktor sekalipun, semua harus terus bertumbuh. Kapan kita tidak bertumbuh? Kapan kita berhenti bertumbuh? Ya pada saat kita sudah tidak bertumbuh, alias almarhumah Bapak Ibu. Ya selama kita hidup, kita harus terus tetap bertumbuh.
Amin Bapak Ibu. Nah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya kita boleh bertumbuh, berubah, kemudian berdampak. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dikatakan di sini, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Siapa yang mengecap kebaikan Tuhan? Kita semua. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan demikian. Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kebaikan Tuhan itu dinikmati baik orang yang jahat maupun orang yang baik yang ada di muka bumi ini. Demikian juga orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini pasti mengecap kebaikan Tuhan. Kita hidup pagi hari ini, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bulan, kita bisa menghirup udara. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan ini adalah kebaikan yang umum, Bapak Ibu. Nah, Tuhan punya kebaikan yang khusus atau spesifik buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berkorban menggantikan kita, memberi keselamatan, memberi penebusan dosa, memberi pengampunan dosa buat kita. Itulah yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain yang di luar percaya kepada Yesus Kristus. Hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kebaikan Tuhan itu berlaku buat kita. Berlaku buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara, di ayat 3 tadi dikatakan, jika kamu benar-benar. Jadi artinya benar-benar, saudara. Benar-benar kita mengalami penebusan dosa, kita mengalami pengampunan dosa, benar-benar kita mengalami keselamatan, saudara. Di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudara. Jadi keselamatan, pengampunan dosa dari Yesus Kristus itu adalah anugerah, adalah kebaikan Tuhan yang khusus buat kita. Kita patut menghormati, menghargainya, saudara. Ya, itu syaratnya bahwa kita harus mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, caranya bagaimana supaya kita bisa bertumbuh sebagai murid Kristus yang berdampak. Yang pertama, saudara ya, ada dua hal. Yang pertama, terus berusaha membuang dosa. Terus berusaha membuang perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, roh kita yang diselamatkan. Tetapi jiwa dan tubuh harus diperbarui terus-menerus. Tubuh kita nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus-menerus, saudara, memperbarui. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini ada di wilayah teritorialnya si iblis. Kita seringkali sudah dengar Bapak Ibu ya, bahwa iblis selalu berjalan berkeliling, mengaum-ngaum mencari mangsa yang mau ditelannya, saudara. Jadi kalau saudara mau, saudara bisa ditelan. Tapi kalau kita punya kesadaran kita tidak mau, kita tidak akan ditelan. Karena apa? Kita terus-menerus membuang dosa kita. Kita terus-menerus membuang perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan. Ada tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan banyak dosa dan kesalahan, saudara. Saya ambil contoh, Nabi Nuh. Pada saat setelah turun dari bahtera, dia mabuk, saudara. Ya, tidak sadarkan diri. Kemudian siapa? Yang paling sering kita dengar, Daud. Daud juga banyak melakukan beberapa kali kesalahan, perzinahan, bahkan pembunuhan, saudara. Tapi kalau kita mau berusaha terus membuang dosa kita, membuang perbuatan yang tidak baik, itulah yang namanya bertumbuh. Bertumbuh sebagai murid Kristus.
sebagai gambaran bahwa kita membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama, membuang kebiasaan manusia lama, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, sebagai manusia yang baru, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 8 versi firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi sekarang sudah waktunya saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor, saudara. Ya, Rasul Petrus mengingatkan, buanglah sebagian kejahatan. Oh, salah, saudara. Ya, Rasul Paulus mengatakan, buanglah segala kejahatan. Berarti apa? Ya semuanya. Rasul Paulus juga mengingatkan di Kolose, sudah waktunya menanggalkan, membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor. Semuanya, saudara, kita harus berusaha untuk membuangnya sebagai manusia-manusia yang lahir baru. Ya, kemarahan, kebencian itu bicara soal hati manusia. Sumpah serapah, kata-kata kotor itu perkataan kita, ucapan kita dari mulut kita. Kita harus rubah, saudara. Kita harus buang jauh-jauh perkataan-perkataan yang kotor. Ya, sumpah serapah, kebencian. Kita mau belajar dari seorang tokoh, saudara ya, mantan seorang pangeran, saudara. Ya, kita mau belajar perbedaan antara tokoh ini dan umat Israel. Siapa, saudara, tokoh ini? Musa, saudara ya. Kalau kita baca kitab Keluaran, saudara ya, kitab Keluaran itu dibuka dengan kisah keturunan Abraham, Bapak Abraham, saudara, yang mengalami penindasan yang kejam di Mesir. Hampir 400 tahun lamanya. Mereka mengalami penindasan setelah Raja Mesir yang tidak mengenal jasa-jasa dan kebaikan Yusuf. Raja tersebut melihat bahwa bangsa Israel ini semakin lama semakin banyak, membuat kekhawatiran buat dia, sehingga dia menindas bangsa Israel. 400 tahun lamanya, saudara. Nah, di dalam penderitaan itu, bangsa Israel itu mulai berseru-seru kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah tergerak oleh doa-doa mereka dan mengirimkan seorang pembebas yang bernama Musa. Siapa Musa itu, saudara? Musa lahir pada zaman penindasan. Raja Firaun menginstruksikan semua bayi yang di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Bayi-bayi di luar bangsa Mesir harus dibunuh. Nah, Musa adalah orang Ibrani, saudara. Sehingga ibunya mengambil inisiatif untuk menghanyutkan dia di sungai supaya ditemukan oleh orang Firaun, saudara ya. Permaisuri yang menemukan Musa, saudara, di sungai, saudara ya. Singkat ceritanya, Musa menjadi pangeran di Mesir karena diambil anak angkat oleh putri Firaun, saudara. Musa satu-satunya orang Ibrani pada saat itu, pada zaman itu yang keadaannya baik di Mesir. Yang lain jadi budak, saudara. Musa dibesarkan oleh orang terkaya di Mesir, Raja Mesir, saudara. Makanannya terbaik, pakaiannya terbaik, diajar pengajar yang terbaik tentunya. Keperluan dan keinginannya diurus banyak pelayan, namanya kerajaan, saudara. Dan tentunya warisannya juga sangat banyak, saudara. Nah, suatu saat Musa melarikan diri ke tanah Midian. Ia berusaha menyelamatkan diri. Setelah suatu kali Musa, pada saat dia melihat bangsanya, bangsa Ibrani, kemudian ada seorang Mesir yang menganiaya bangsa Ibrani. Sehingga Musa membunuh orang Mesir tersebut. Kemudian perbuatannya diketahui oleh raja. Kemudian Raja Firaun berusaha membunuh Musa sebagai hukuman atas tindakannya. Musa melarikan diri ke Midian. Kenapa ke Midian? Karena Midian adalah tempat yang cukup jauh dari Mesir dan di luar kekuasaan Raja Firaun.
Sehingga Musa merasa aman untuk bersembunyi di sana. Di Midian, Musa memulai hidup baru. Saudara, dia bertemu dengan keluarga Imam Yitro, kemudian menikah dengan salah satu anak Imam Yitro, namanya Sipora. Saudara, ya. Dia tinggal beberapa tahun sehingga dia suatu hari mendapat panggilan dari Tuhan. Peristiwa semak belukar yang menyala, itulah awal daripada panggilan Tuhan untuk Musa, untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ya, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah Kristen lama atau yang dulu pernah ikut sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Kemudian ada 3 sikap yang benar-benar berbeda antara Musa dan umat Israel. Apa perbedaannya? Yang pertama, saudara ya, Musa telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia berjumpa dengan Allah yang hidup di semak belukar yang menyala, ya, di Gunung Sinai, saudara. Dia bertemu Allah, Allah memanggil, dan Musa mendekat. Musa taat kepada Allah, Musa mendekat, saudara. Kemudian, ini kisah Musa sudah keluar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat di Gunung Sinai, saudara, Allah ingin berjumpa dengan bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel dihadiahi undangan yang lebih indah untuk Allah mau berjumpa. Tetapi bangsa Israel mundur, saudara. Ya, kalau kita baca di Keluaran 20 ayat 18-21, dikatakan demikian. Ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kiat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi bangsa Israel takut Tuhan, saudara, berjumpa dengan Allah. Musa mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab Allah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar jangan kamu berbuat dosa. Ayat 21 dikatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Musa mendekat kepada Allah, tetapi bangsa Israel takut akan Allah, menjauh dari Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara ya, bangsa Israel oleh Allah sudah dipimpin keluar dari perbudakan menjadi orang merdeka. Keluar dari Mesir kepada menuju tanah perjanjian. Tapi mereka takut kepada Allah, saudara. Perbedaan yang kedua, tindakan dan perkataan bangsa Israel itu jahat, saudara. Tindakan, ucapannya itu jahat, saudara. Berbeda dengan Musa. Perkataan Musa selalu membangun dan menguatkan. Ya, kita mau belajar ini ya. Pada saat kondisi, saat bangsa Israel menghadapi jalan buntu, di depan menghadapi laut Teberau, di belakang dikejar-kejar tentara Mesir, saudara ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saudara, perkataan mereka jahat, saudara. Apakah yang kamu perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Demikian, saudara. Tetapi apa yang Musa katakan, saudara, kepada bangsa itu? Jangan takut, berdiri, tetap, dan lihatlah keselamatan dari Allah yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa mengatakan perkataan yang menguatkan, membangun, saudara. Demikian juga terjadi pada saat mereka sampai di Mara, saudara. Mereka tidak mendapatkan air di Mara, karena air itu terasa pahit, saudara. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa, memperkatakan perkataan yang jahat lagi kepada Musa. Memangnya engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Gitu. Memangnya tidak ada kuburan di Mesir? Apa yang dilakukan Musa? Musa berseru kepada Tuhan. Musa mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa disuruh melemparkan kayu itu ke dalam air. Air itu menjadi manis, saudara. Ya, itulah perbedaan yang kedua antara Musa dan bangsa Israel. Lalu perbedaan yang berikutnya, saudara ya. Bahkan
Umat Israel suatu saat menghadapi kesulitan. Mereka mau balik ke Mesir, saudara. Dikatakan ayat 14 ayat 4 dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mau balik, saudara. Mau balik ke Mesir lagi, bayangkan, saudara. Padahal Tuhan memelihara mereka setiap hari. Pagi dikasih mana, makanan mana. Sore dikasih daging burung puyuh, saudara. Di dalam Bilangan 11 ayat 5 dikatakan gini, bangsa Israel memang keterlaluan, saudara ya. Teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, katanya. Jadi selalu ingatnya itu ke Mesir, saudara. Dengan tidak bayar apa-apa, katanya. Ya memang budak mau bayar apa-apa. Pada saat itu makanan aja terbatas. Ada ayat lain mengatakan mereka diberi makan makanan terbatas. Tapi mereka teringat ke Mesir. Dikatakan kepada gini, teringat kepada mentimun, semangka, saudara ya, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Bayangkan, saudara. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada apapun, katanya. Kecuali mana ini yang kita lihat, katanya. Bayangkan, saudara. Mana itu made in heaven loh, saudara. Mana itu produksi surga. Allah sendiri yang memberikannya, saudara. Tapi dibandingkan dengan bawang pre, mentimun, semangka, mana ada budak dikasih enak makan-makan begitu berlebihan? Saya rasa nggak ada, saudara. Budak ya diberi makanan terbatas, toh. Bangsa Israel selalu membandingkan dengan saat di Mesir, saudara. Ya. Yang ketiga, perbedaan sikap yang berbeda antara Musa dan umat Israel, saudara. Musa tidak pernah mengingat lagi akan keadaannya saat di Mesir. Dia tidak ingat lagi saat dia jadi pangeran di Mesir. Dan dia tidak pernah mau kembali lagi ke Mesir, saudara. Apa artinya? Artinya Musa, gambaran dari kita, menggambarkan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, mengganti dengan kebiasaan baru, menjadi manusia baru. Ya. Sedangkan bangsa Israel saat menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan, selalu teringat akan Mesir. Mesir itu manusia lama, saudara ya. Ingin balik ke manusia lama, saudara. Itu gambaran juga buat kita. Ada di antara kita, saudara, yang sering punya pikiran gitu. Kalau kita ngalami kesulitan, kita mau balik ke dunia lama. Wes enggak Tuhan-Tuhanan. Lalu minum-minum lagi, mabuk-mabuk lagi. Masih kesuka dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Saudara, mari, saudara, pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Contoh dengan antara Musa dan bangsa Israel, mengingatkan supaya kita terus membuang dosa, membuang perbuatan-perbuatan yang tidak dikenan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu supaya kita bisa bertumbuh, berubah dan berdampak. Yang kedua, saudara ya, yaitu melakukan perubahan hidup, penyerahan diri yang terus-menerus. Saudara ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 tadi dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, saudara ya. Seperti bayi yang baru lahir, saudara ya, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Itu gambaran apa? Selalu ingin akan firman Tuhan, saudara ya. Selalu ingin terus menggali firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ingin bergaul dengan Allah, dengan kata lain, saudara ya. Air susu yang murni itu apa? Firman Tuhan yang murni, saudara ya. Karena zaman sekarang banyak firman Tuhan yang tidak murni, saudara ya. Kalau saudara pergi ke China, Alkitabnya berbeda dengan Alkitab kita, saudara ya. Nah, kita mau belajar dengan firman Tuhan yang murni. Ya, di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mari kita melakukan perubahan hidup, penyerahan diri terus-menerus. Kita mau belajar terus mengenal Allah. Melalui apa? Firman-Nya, saudara. Ya, kalau orang nggak suka firman, nggak akan bisa bertumbuh, saudara. Nggak akan bisa berubah, nggak akan bisa berdampak. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang berkata-kata secara pribadi kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus, yang kedua itu harus melakukan dan mempraktekkan, saudara, pembaruan pikiran yang terus-menerus. Jadi, saya ulang, kita harus melakukan dan mempraktekkan, saudara.
Kalau tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, nggak bisa bertumbuh, saudara. Nggak bisa bertumbuh. Ya, kita mau praktekkan di mana? Di komunitas kita, di lingkungan kita, di mana kita berada, di dalam pekerjaan kita, di lingkup usaha kita, di mana-mana kita berada, saudara. Setiap hari, saudara, kita mau melakukan dan mempraktekkan pembaruan pikiran yang terus-menerus. Ya, saya rangkum dengan 5M, saudara, ya, supaya kita ingat, saudara. Yang pertama, memperkatakan perkataan yang membangun, saudara. Ya, kita harus memperkatakan perkataan yang membangun kepada orang lain di komunitas kita, di lingkungan kita, bukan perkataan yang meruntuhkan. Ingat, saudara, 12 pengintai, ya. 2, memperkatakan perkataan yang membangun. 10, memperkatakan perkataan yang meruntuhkan. Padahal mereka itu adalah orang pilihan dari setiap suku loh, saudara. Ya, mereka bukan orang sembarangan. Tapi karena perkataannya meruntuhkan, Tuhan marah, saudara. Mereka dibunuh, saudara. Yang 10 orang itu. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, orang yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Saudara, ya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa melakukan dan mempraktekkan pembaruan pikiran kita, yaitu melakukan perbuatan baik. Kalau tadi perkataan, sekarang melakukan perbuatan baik. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan arti bukan orang yang percaya. Bukan, maksudnya dengan orang yang bukan percaya juga, saudara, ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik kepada orang percaya maupun orang yang bukan percaya. Sehingga orang yang bukan percaya nanti, kalau Tuhan melawat mereka, mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik itu menjadi berkat buat orang itu. Dimulai dari hal apa? Hal yang kecil. Matius 25 ayat 23 mengingatkan kita, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, dimulai dari hal yang kecil, melakukan perbuatan-perbuatan baik di komsel, di komunitas kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang kedua, saudara, ya. Yang ketiga, menularkan. M yang ketiga, menularkan pengaruh baik, saudara. Coba kita introspeksi, saudara. Apakah selama ini kita menularkan pengaruh yang baik? Apakah kita jadi motivator atau provokator, saudara? Apakah kita menjadi problem solver atau kita menjadi orang yang troublemaker di komunitas kita, saudara? Mari kita introspeksi diri kita, supaya kita bisa menularkan pengaruh yang baik. Kita juga harus menularkan pengaruh-pengaruh rohani kepada teman-teman kita. Kita harus juga menjaga emosi kita. Karena saudara-saudara, kadang-kadang emosi itu bisa membuat perlakuan kita menjadi pengaruh yang tidak baik. Out of control emosinya, saudara. Ya, di dalam hubungan, kita harus juga membuat pengaruh yang baik. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Ya, itu yang ketiga. M yang keempat, memberi afirmasi yang membangun, saudara. Ya, di dalam pengajaran pembapaan, saudara, kita juga diajar itu memberi afirmasi, ya, yang membangun. Saya ingat, saudara, ada sifat dari manusia, saudara, ya, yaitu DISC, disingkat DISC, ya, saudara, ya. Ada yang sifatnya orang itu dominan, saudara. Ada orang itu intim. Ada orang itu cermat, ada orang itu stabil. Saudara, mereka punya kelemahan dan kelebihan. Mari kita memberi afirmasi kepada kelebihan mereka. Saya ambil contoh, saudara, ya. Orang yang dominan, itu kelebihannya, kekuatannya itu, biasanya dia kalau menyelesaikan sesuatu, selesai, saudara. Punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Kalau orang intim, itu biasanya kekuatannya itu bisa memotivasi orang lain, saudara.
Nah, kita mengafirmasi itu, saudara. Kalau orang yang cermat, saudara, itu kekuatannya adalah orangnya akurat, saudara. Wah, teliti sekali dan tepat, saudara. A, B, B. Wah, rinciannya tepat sekali, saudara. Kita memberi afirmasi kepada mereka. Kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, saudara. Supaya mereka apa? Supaya mereka bertumbuh. Supaya mereka juga bisa berdampak, saudara, dalam hidupnya. Ya, itu yang keempat, M yang keempat. Sekarang M yang kelima. Wah, ini yang paling penting, saudara. Apa itu? Memancarkan kasih Bapak Surgawi, saudara. Bagaimana caranya memancarkan kasih Bapak Surgawi? Menceritakan, saudara. Kita pernah belajar 4M, saudara ya. Membaca, merenungkan, ya. M yang terakhir apa? Membagikan, saudara. Menceritakan, saudara, ya. Saksikan pengalaman kita hidup bersama Yesus. Saksikan setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus. Saksikan pengalaman-pengalaman kita kepada orang yang belum percaya, saudara. Ya, 2 Timotius 1 ayat 8a dikatakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, juga di Kisah Rasul-Rasul 22 ayat 15 dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya, saksi Kristus terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar, saudara. Ya, bahkan Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, warisan yang terbesar ya, dan yang terbaik, saudara, buat orang lain, buat orang di sekitar kita itu apa? Keselamatan, saudara. Tadi di awal sudah dikatakan, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus kita, memberi keselamatan kepada kita, memberi hidup yang kekal. Itulah hal yang dapat kita lakukan yang terbaik dan terbesar, saudara, kepada orang lain, di komunitas kita dan lain-lain. Saudara, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, pada sharing kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu supaya kita bisa bertumbuh, berubah dan berdampak. Sebagai murid Kristus, kita harus mencontoh seperti Musa, saudara. Setelah mengalami perjumpaan dengan Allah, Musa bertumbuh, berubah, dan menjadi orang yang dipercaya Allah, saudara. Ya, menjadi pemimpin, saudara. Menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan hidupnya berdampak, saudara. Kemudian di komunitas, mari kita melakukan dan mempraktekkan, saudara. Jadi bukan teori saja, tapi kita melakukan dan mempraktekkan pembaruan pikiran kita terus-menerus melalui apa? Melalui perkataan kita yang membangun, melalui perbuatan kita yang baik, memberi pengaruh yang baik, memberi afirmasi yang membangun, mendorong orang lain bisa bertumbuh. Dan mengaplikasikan untuk memancarkan kasih Bapak Surgawi melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita bersama Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah bagi orang lain dan menjadikan orang lain memiliki Allah melalui keberadaan kita, saudara ya. Sehingga kita dapat berbuah dan bermultiplikasi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati